kita menggunakan penggaris, kemudian kita gosok-gosokkan pada permukaan meja. Kita gosokkan kurang lebih dengan waktu 1 menit. Setelah kurang lebih 1 menit kita gosokkan pada permukaan meja, kemudian kita dekatkan penggaris pada kertas. Di sini dapat kita lihat bahwa kertas terangkat oleh penggaris. Nah, di sini menimbulkan gaya listrik statis dengan dibuktikan kertas menempel pada bagian penggaris ya. Kita lihat kertas bergerak. Baiklah, untuk kesimpulan percobaan gaya listrik statis yaitu gesekan di antara dua benda akan menimbulkan gaya listrik statis yang dapat kita buktikan dengan kertas yang menempel pada bagian penggaris. Baiklah, sekian praktikum dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, NIM 855761216. Di sini saya akan mempraktekkan tentang gaya magnet. Sebelum mempraktekkan, saya akan menjelaskan apa itu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik maupun gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet. Baiklah, langsung saja di sini akan saya menyebutkan alat dan bahan. Yang pertama ada magnet, yang kedua besi, yang ketiga di sini seharusnya jarum jahit tapi saya menggunakan peniti, yang ketiga potongan kertas, yang keempat plastik yang sudah saya potong-potong menjadi kecil, yang selanjutnya ada aluminium, selanjutnya lagi benang. Lalu ada isolasi dan yang terakhir ada statif. Baiklah, di sini saya langsung saja saya akan mempraktekkan yang pertama dari besi. Gaya tariknya ya. Lihat. Nah, di sini besi menempel dengan magnet. Lalu yang kedua ada peniti. Nah, di sini juga menempel. Selanjutnya kertas. Tidak ada tarikan, berarti dia tidak ada yang mengandung unsur besi atau logam. Selanjutnya di sini ada plastik, tidak menempel juga. Aluminium sama. Selanjutnya benang, ini benang jahit, sama juga tidak ada. Ada isolasi, tidak menempel juga. Dan yang terakhir ada statif, tidak menempel juga. Jadi kesimpulannya adalah statif ini kesimpulannya adalah magnet ini yang bisa menarik benda-benda yang bersifat besi atau logam seperti ini, besi, dan peniti juga bisa menarik. Lalu benda-benda yang tidak bisa menarik yakni ada kertas, plastik, aluminium, benang, isolasi, dan yang terakhir statif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Junaidi, NIM 85576872 dari kelas I1. Di sini saya akan melakukan pengamatan tentang gaya gesek. Gaya gesek ini bertujuan untuk mengamati antara gesekan antara benda yang berjalan dan benda yang diam. Di sini ada alatnya kereta, neraca, dan balok.
Di sini saya akan mengamati pertama-tama benda diam, lalu saat akan bergerak dan saat sudah bergerak, mengukur gaya Newton yang dihasilkan. Baik, pertama-tama kita lihat benda pada saat diam. Di sini hasilnya 0. Pada saat berjalan 0,3 ya. Pada saat akan berhenti itu 0,2. Coba kita ulang lagi. Oke. Di sini dapat disimpulkan bahwa gaya gesek terjadi jika dua benda saling bersentuhan. Mungkin itu saja dapat diulangi, gaya gesek terjadi jika dua benda mengalami bersentuhan. Mungkin itu saja hasil pengamatan dari saya. Di sini saya akan melakukan pengamatan tentang gaya. Di sini yang kita amati adalah gaya pegas ya. Gaya pegas, bahannya ini adalah batang statif. Kedua ini adalah karet, ketiga adalah beban. Nah, di sini akan kita gantungkan karetnya sama bebannya. Nah, di sini gaya pegas kita lihat ketika beban ini kita tarik ke bawah. Setelah itu kita lempar, apa yang akan terjadi? Kita lepaskan. Baik. Yang terjadi adalah bebannya terangkat kembali ke atas. Nah, sehingga di sini terjadinya pegas. Karet ini sampai ambang batasnya ini, nah ini akan menghasilkan namanya pegas. Nah, dia akan bentuk kembali semula, ke titik semula. Ya, itu saja untuk praktikum ya, gaya pegas. Di sini nama saya Muhammad Guntur, NIM 855761137, akan melakukan pengamatan tentang gaya berat. Di sini bahan yang digunakan yaitu adalah beban yang 50 gram, yang terus karet di sini sebagai pegasnya nanti, dan ini adalah batang statif. Baik, di sini akan kita ukur panjang mula-mula karet. Di sini saya gunakan 2 karet karena apa? Kalau 1 karet terlalu pendek. Nah, sehingga tadi nanti kita sulit untuk melakukan kegiatannya. Nah, di sini kurang lebih 10,5 ya, 10,5 cm. Nah, baiklah, karetnya akan kita gantungkan di sini ke batang statif. Setelah itu kita tambah dengan beban yang 50 gram. Nah, nanti apakah ada perubahan panjangnya atau tidak? Nah, di sini akan kita amati perubahan dari karet tersebut. Dari yang 50 gram, yang seharusnya 20 gram, kita gunakan 50 gram. Nah, sedang kita ukur panjangnya karetnya ini berapa, apakah ada pertambahan, apakah tidak. Nah, menambah menjadi 11 cm. Baik, itu saja, artinya beban ini mempengaruhi pegasnya, itu berubah menjadi 11 cm, yang dari 10,5 cm menjadi 11 cm. Baik, di sini saya akan menjelaskan praktikum tentang perpaduan gaya. Bahan yang kita gunakan ini adalah balok kayu ya, yang sangat ringan. Kedua adalah kereta. Keretanya di sini kita ganti dengan meja nanti ya. Terus di sini ada 2 pegas yang ukurannya itu adalah 3 Newton. Baik, mungkin saya langsung saja, kita akan kaitkan kedua pegas ini ke balok kayunya. Baik, di sini mula-mula posisi pegas kedua benda ini adalah 0. Nah, kita tarik kedua benda ini antara kanan dan kiri, akan berubah menjadi apa? Baik. Sini adalah yang pertama 1 ya. Ya, kanan kirinya sama 1. Kita lepaskan kembali. Bendanya tetap bergeser ke tak bergeser, jadi bendanya diam. Pegasnya saja yang bergerak, jadi saling tarik menarik satu sama lain. Kekuatan gaya yang mana yang lebih besar ya. Baik, ya, kita lakukan yang kedua, apakah sama nanti? Nah, pegas yang sebelah kiri saya ini dia 1,1
Sedangkan yang di sini gayanya adalah 0,08. Kurang ya. Baik, tahap ketiga kita uji coba lagi. Ini kembali ke awal 0 sama 0 ya, bisa diperhatikan. Yang tiga kita sama-sama kita beri tarikan gaya yang sama. Nah, yang sebelah kiri saya itu tetap sama 1,1 dan yang ini 0,7. Ini dipengaruhi faktor ya kita menariknya ya, menariknya harus sebenarnya sama, seharusnya sama. Di sini kita ulang yang keempat 0 sama 0 ya, bisa diperhatikan. Kita tarik lagi. Nah, kita tarik di sini menjadi 1,3 Newton yang sebelah kiri. Sebelah kanan saya itu 1,2 Newton. Yang terakhir kita ulang kembali pegas yang kita posisikan semula. Sekarang kita pegasnya sudah balik 0, semuanya 0. Jadi ya kita tarik kembali sama-sama, harus bareng. Posisinya nanti akan bertambah atau tidak. Nah, kita tarik di sini sebelah kiri tetap 1,3, sebelah kanan 1 Newton. Baik, artinya gaya tarik menarik tersebut di sini gaya tarik menarik perpaduan gaya menghasilkan sedikit perbedaan. Nanti tergantung besar yang kita berikan antara kedua belah pihak. Nanti kalau misalnya sebelah kiri lebih besar, maka benda ini akan bergeser ke sebelah kiri lebih. Tapi kalau yang sebelah kanannya lebih besar, berarti bendanya akan bergeser ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berempat akan mempraktikkan praktik mandiri. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota yang ada di sini. Yang pertama ada Bapak Guntur, yang kedua ada Bapak Imam, yang ketiga ada Ibu Rahmatia, dan yang terakhir saya Sri Rahayu. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan pesawat sederhana yang akan dipandu oleh Bapak Guntur. Padanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan praktikum dengan pesawat sederhana. Kita tahu kalau pesawat sederhana itu adalah buka inti dan lain sebagainya, pemain-pemain yang sudah digunakan. Pesawat sederhana ini digunakan itu untuk mengurangi beban ya yang kalau kita melakukan pekerjaan. Di sini kita pertama akan menggunakan praktikum tentang katrol. Nah, katrol ini pertama alat-alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada neraca gas ya, yang 3 Newton. Terus bahannya itu adalah massa, bebannya ini kami menggunakan 50 gram. Terus ada katrol bergerak, nanti ada katrol tetap. Yang pertama yang akan kita uji adalah kita kalibrasi dulu neraca pegasnya dengan beban dari 200, 100, dan 50. Baik, di sini kan posisi 0 kita kalibrasi terlebih dahulu dengan beban benda ini 50 gram. Nanti adakan perubahan dari benda pegas tersebut. Seharusnya itu ada perubahan kurang lebih setengah 0,5 Newton. Itu yang 50 gram. Sekarang kita tambah lagi bebannya menjadi 100 gram. Yang 100 gram ini akan berubah menjadi kurang lebih itu 0,9 Newton. Terus yang 200 kita tambah langsung 200 menjadi kita kalibrasi dulu ya, menjadi di sini 1,7. Jadi 1,7 Newton. Jadi yang 200 ini dia bertambah menjadi 1,7 Newton. Nah, ini untuk kalibrasi yang pertama sebelum kita melanjutkan ke katrol tetap. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke katrol tetap.
katrol tetap yang kita uji ini kita lepas dulu ya. Setelah kita lepas, nah ini ada katrol tetap ya, katrol tetap. Bendanya ini nanti kita gantungi beban ya. Ini taruh situ, dikaitkan situ, nanti di sini ada beban. Oh, sini. Ini gantungkan bebannya di sini ya. Bebannya di sini. Ini yang 50 gram. Yang pertama 50 gram dulu. Tarik pakai tegas. Tarik pakai tegas. Pendek tidak apa-apa. Pendek talinya. Ya. Tarik. Oke. Nah, dilihat di situ berapa newton. Berapa newton kurang lebih 0,5 agak ke bawah. Nah, itu ada pengaruhnya. Derajat itu biasanya ada pengaruhnya. 0,5. Itu yang 50 gram. Sekarang kita tambah bebannya menjadi 100 gram. Berapa? 0,9 gram. Ya, semakin ringan dari 100 menjadi 0,9 tadi. Nah, sekarang yang ini yang 150 1,4. Sekarang yang 200 kita masukkan. Ya, yang 200 kita masukkan. 1,7 tadi sama dengan kalibrasi kita tadi. Sekarang yang 300, yang 250 dulu sebelum 300 ya. 250 2,5. Ini yang 250 ya. Sekarang yang 300 2,7. Sekarang kita langsung tambah lagi 500 gram ya, kita tambah 500 gram. Akan bertambah atau tidak? 3,1. Yang 400 ya, yang 400 ini kita tambah yang 400 ya. Kita tambah 400 ini. Nah, berapa nanti bebannya? Ini yang 400 berapa Pak? 3,5 tuh untuk Berarti 3 lebih. Kalau sudah 400 artinya karena pegas kita cuma 3 Newton, sehingga itulah tadi beban yang semakin misalnya kita gunakan tetap ini agak berkurang sedikit dari dengan yang biasa yang kita misalnya langsung membawa beban ya. Katrol itu untuk mengurangi beban. Nah, itu untuk katrol tetap. Nah, ini tadi percobaan untuk katrol tetap. Sekarang kita melakukan katrol dengan katrol tetap dan katrol bergerak. Artinya gabungan dua katrol yang kita gunakan itu. Baik, selanjutnya kita mempraktikum tentang katrol bergerak dan tetap. Di sini yang ini adalah katrol tetap, dan di sini adalah katrol bergerak. Artinya katrol bergerak itu dia tidak porosnya cuma dikali, ya. Nah, inilah kita namakan katrol bergerak nanti. Nah,
Ya, kalau kita tarik ulur. Nah, di sini ini namanya katrol bergerak di sini ya. Nah, beban yang kita gunakan sama seperti beban katrol yang tetap tadi. Ini kan terjadinya dua katrol yang terjadi. Nanti beban di sini akan berkurangkah atau bertambah. Baik, pertama ini beban yang pertama itu 50 gram. Kita akan tarik Imam dengan sudutnya 5 derajat 0,5. Di sini kita 100. Kita tambah lagi ada 3 atau kurang 0,7. 0,7 tadi 0,5 yang 0,7 bebannya. Gaya yang kita dapatkan kita tambah lagi seperti tadi 1,2. Terus kita tambah lagi bebannya yang menjadi 200 berapa kira-kira 1,6. 1,6 yang tadi 1,5. 1,5 yang tadi cuma 1,2 jadi 1,6. Ini berkurang sedikit ya. Nah, di sini kita bebannya kita tambah menjadi 2,5. Ini 1,8. Jadi beban gayanya itu tidak terlalu jauh berbeda ya. Gayanya bertambahnya sedikit. Kalau yang awal tadi ya langsung 1,5, yang sekarang ditambah itu cuma nambahnya 0,0 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita tambah lagi dengan beban 300 gram 2,2. Sekarang kita tambah lagi dengan 350 gram 2,5. Kita tambah yang 400 kita tambah jadi bebannya ini 2,8. 2,8. Nah, disinilah perbedaannya antara katrol 1 dengan katrol yang selanjutnya. Ya, artinya apa? Katrol itu kalau semakin banyak kita menggunakan katrol, beban gaya yang kita kerjakan sedikit. Nah, di situ kesimpulannya ya. Jadi kalau ada katrol bergerak, misalnya contoh saja, kalau zaman dulu sebelum ada misalnya kita nimba air itu menggunakan sumur, menggunakan katrol. Katrolnya satu agak berat masih hampir sama. Tapi kalau katrolnya kita tambah banyak itu maka akan lebih ringan. Jadi beban yang kita kerjakan itu tidak terlalu capek. Nah, jadi untuk mengurangi beban gaya yang kita berikan. Itu untuk kesimpulan tentang katrol tetap dan bergerak pada cobaan ini ya. Baik, selanjutnya ini kita melakukan praktikum tentang sederhana masih tetap, tapi ini adalah penggunaan tuas. Ya, kalau prinsip tuas ini kan ya seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Nah, di sini kita akan melakukan di sini karena alatnya kita sudah sederhana, kita menggunakan mistar saja yang 30 cm. Bahannya tetap kita gunakan, beban masanya ini adalah yang 50 ya. Karena yang 20 kita tidak pakai, yang 50 saja yang kita pakai nanti. Dan sini kita lihat ini sudah di titik 0, jadinya seimbang. Ya, di sini titik A, sini titik B, ini 0. Kita anggap 0 ya. Nah, ini bebannya sudah saya samakan, ini 50 ya. Nah, sekarang misalnya kita salah satu ruasnya yaitu misalnya yang titik B-nya. Nah, sini titik B yang saya gunakan, sini titik A. Ini saya tambah menjadi 100. Otomatis di sini akan kita lakukan pergeseran di sini. Nah, nanti pergeseran ini kurang lebih berapa akan berubah. Pergeserannya di sini akan berubah. Bebannya ya. Ini di sini harus kita geser
seimbang. Harusnya ini ya. Coba cari titiknya supaya tidak terlalu berat. Nah, kita geser lagi sampai dia memenuhi seimbang. Kita kurangi sedikit. Nah, tadi sama-sama titik sini 0, sini 0, dari sini 0, berarti sini bergesernya kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6 cm. 6 cm. Dari ujung ini tadi ya geser ke 6 cm. Yang di sini tetap dia di awal. Terus nah, jadi jarak titik A ke titik 0 ini dia 10 cm, 15 cm sorry, 15 cm. Yang titik 0 ke B itu jaraknya 6 cm. Kenapa? Beban mah ini tadi kita tambah, iya lebih besar, kita tambah 50 menjadi 100 dan ini 50. Jadi untuk titik seimbangnya beban yang lebih berat ini kita geser mendekati titik 0. Jaraknya 6 cm. Baik, terima kasih untuk praktikum pesawat sederhana yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah